bersama pura-pura tahu fisika. Shalala, shalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika dengan saya Zahra Nur Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang mikroskop untuk mata yang berakomodasi maksimum, yaitu cara menentukan diameter objek pada mikroskop. Nah, langsung saja yuk simak videonya. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang siswa sedang mengamati kloroplas dengan mikroskop yang memiliki jarak fokus lensa objektif 2 cm dan jarak fokus lensa okuler 5 cm. Kloroplas yang diletakkan 2,2 cm di bawah lensa objektif terlihat memiliki diameter 0,6 mm. Jika jarak lensa objektif terhadap lensa okuler adalah 27 cm, maka diameter kloroplas sebenarnya saat dilakukan pengamatan dengan akomodasi maksimum adalah... Dari soal ini terdapat beberapa opsi jawaban, di antaranya yaitu A. 1 mikrometer, B. 2 mikrometer, C. 6 mikrometer, D. 10 mikrometer, dan E. 20 mikrometer. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menuliskan apa yang diketahui dari soal. Nah, di soal diketahui bahwa jarak fokus lensa objektif 2 cm, sehingga dapat kita tuliskan FOB sama dengan 2 cm. Kemudian, jarak fokus lensa okuler 5 cm. Jadi dapat kita tuliskan FOK sama dengan 5 cm. Jarak kloroplas dengan lensa objektif adalah 2,2 cm. Maka SOB sama dengan 2,2 cm. Diameter kloroplas yang tampak di bawah lensa objektif adalah 0,6 mm. Jadi, D aksen sama dengan 0,6 mm. Jarak lensa objektif terhadap lensa okuler adalah 27 cm. Jadi, D sama dengan 27 cm. Nah, jarak lensa objektif terhadap lensa okuler kita tuliskan dengan huruf D besar agar dapat membedakannya dengan diameter yang kita tuliskan dengan huruf D kecil. Karena pada opsi jawaban satuan yang digunakan adalah mikrometer, jadi agar lebih memudahkan dalam perhitungan nanti, kita ubah dulu D aksen yang satuannya milimeter ke dalam meter. Maka D aksen sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa yang ditanyakan di dalam soal. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah diameter kloroplas sebenarnya saat dilakukan pengamatan dengan akomodasi maksimum. Maka yang ditanyakan dapat kita tuliskan dengan D. Nah, untuk mengetahui nilai diameter kloroplas yang sebenarnya, kita dapat menghitungnya dengan rumus D sama dengan D aksen per M. Dengan D ini adalah diameter sebenarnya, D aksen adalah diameter yang tampak di bawah lensa, dan M ini adalah perbesaran total mikroskop. Nah, di soal, D aksen sudah diketahui nilainya, yaitu 0,6 mm atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 meter. Namun, nilai M belum diketahui di soal. Maka dari itu, kita perlu menghitung nilai M terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai M, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan MOB dikali MOK.
M sama dengan MOB dapat kita hitung dengan rumus negatif S aksen OB per SOB dikali MOK. Karena pengamatan dilakukan dengan akomodasi maksimum, maka MOK yang kita gunakan adalah rumus MOK untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu tanda mutlak SN per FOK ditambah 1. Nah, untuk menghitung M, semua komponennya sudah harus diketahui. Namun di soal, S aksen OB belum diketahui, maka dari itu kita harus menghitung nilai dari S aksen OB-nya terlebih dahulu. Untuk menghitung S aksen OB, kita dapat menggunakan rumus 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. 1 per nilai FOB-nya yaitu 2 sama dengan 1 per nilai SOB-nya yaitu 2,2 ditambah 1 per S aksen OB. Nah, 1 per 2,2 kita pindah ruaskan sehingga menjadi 1 per 2 dikurang 1 per 2,2 sama dengan 1 per S aksen OB. 1 per 2 dikurang 1 per 2,2 itu harus disamakan penyebutnya dulu, baru bisa kita kurangkan. Sehingga menjadi 1,1 per 2,2 dikurang 1 per 2,2 sama dengan 1 per S aksen OB. 1,1 per 2,2 dikurang 1 per 2,2 adalah 0,1 per 2,2 sama dengan 1 per S aksen OB. Kemudian kita kali silang, maka menjadi 0,1 dikali S aksen OB sama dengan 2,2 dikali 1 yaitu 2,2. Jadi S aksen OB sama dengan 2,2 dibagi 0,1. S aksen OB sama dengan 22 cm. Karena nilai S aksen OB-nya sudah kita dapatkan yaitu 22 cm, maka selanjutnya kita dapat menghitung M dengan rumus M sama dengan mutlak negatif X aksen OB per SOB dikali mutlak SN per FOK ditambah 1. Nah, pada rumus MOB ini terdapat tanda negatif. Namun, dalam perhitungan, tanda negatif ini tidak diikutsertakan, karena tanda negatif ini hanya menyatakan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif bersifat terbalik. Maka dari itu, di perhitungannya tanda negatif ini tidak diikutsertakan. Jadi, untuk menghitung perbesaran total mikroskop atau M, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan MOB dikali MOK. M sama dengan mutlak S aksen OB per SOB dikali mutlak SN per FOK ditambah 1. M sama dengan S aksen OB-nya sudah kita dapatkan yaitu 22 cm. 22 per SOB nilainya yaitu 2,2 cm.
Jadinya 22 per 2,2 dikali Sn adalah titik dekat mata. Karena di soal tidak diketahui berapa nilai Sn, maka kita gunakan nilai Sn yang telah disepakati, yaitu 25 cm. Maka 25 per FOK-nya yaitu 5 cm ditambah 1. M sama dengan 22 dibagi 2,2 adalah 10 dikali 25 per 5 adalah 5 ditambah 1, 6. M sama dengan 60 kali. Nah, sekarang kita sudah dapat nih nilai M, yaitu 60 kali. Maka kita dapat melanjutkannya ke rumus D, yaitu D sama dengan D aksen per M. Karena D aksennya sudah diketahui dan M-nya juga sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung nilai diameter sebenarnya, karena nilai M-nya sudah diketahui dan nilai D aksennya juga sudah diketahui. Nilai diameter sebenarnya kita dapat hitung dengan rumus D sama dengan D aksen per M. D sama dengan nilai D aksennya yaitu 0,6 mm atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kita gunakan yang 6 dikali 10 pangkat min 4 meter ya. Maka D sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 4 per M-nya adalah 60 kali. Jadi 6 dikali 10 pangkat min 4 per 60. D sama dengan, nah kita coret hal-hal yang bisa dicoret ya. 6 dan 60 bisa sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6, 1 dikali 10 pangkat min 4 per 60 dibagi 6 adalah 10. Sesuai dengan sifat eksponen yaitu A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Maka untuk kasus ini jadinya D sama dengan 10 pangkat min 4 dikurang 1. Karena 10 ini sama dengan 10 pangkat 1. Jadinya D sama dengan 10 pangkat min 5 dan satuannya meter. Nah, karena di opsi jawabannya satuannya menggunakan mikrometer, maka kita rubah dulu satuan meter ini ke dalam mikrometer. Jadi, D sama dengan 10 pangkat min 5. Untuk merubah meter ke dalam mikrometer, kita harus mengalihkannya dulu, karena 1 meter sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer. 1 dikali 10 pangkat 6 sama aja dengan 10 pangkat 6 ya. Jadi, 10 pangkat min 5 kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Satuannya mikrometer. Nah, sesuai dengan sifat eksponen lagi, jika A pangkat N dikali A pangkat M, maka A pangkat N ditambah M. Jadi, D sama dengan 10 pangkat min 5 ditambah 6. D sama dengan 10 pangkat 1. Karena 10-nya pangkat 1 tidak kita tuliskan pangkatnya ya. Jadi D sama dengan 10 mikrometer. Jadi, diameter kloroplas sebenarnya adalah 10 mikrometer. Nah, opsi yang paling tepat dengan jawaban ini adalah opsi yang D, yaitu 10 mikrometer. Nah, itulah pembahasan dari soal bagaimana cara menentukan diameter objek pada mikroskop.
Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pura-pura